Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidak Intia dengan nomor induk mahasiswa 3430 22 Prodi saya Pendidikan Guru SD di Universitas Islam Sultan Agung dengan dosen pengampu Hilali Misri Setiana MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat bahasa. Secara universal, hakikat bahasa bisa dimaknai dengan perilaku yang berbentuk ujaran atau dari keterangan umum. Keterangan ini bermakna apabila diucapkan oleh alat cipta manusia. Nah, berarti apakah bahasa jenis itu tidak bisa digolongkan sebagai bahasa? Jawabannya, komunikasi dan bahasa itu dua hal yang berbeda. Manusia menggunakan bahasa untuk mempengaruhi pemikiran orang lain atau agar baik untuk memahami atau menyepakati. Bahasa binatang tidak bisa digolongkan sebagai bahasa karena bentuk komunikasi yang mereka gunakan. Sifat khusus bahasa manusia ada 1. Produktivitas, 2. Komposisionalitas, yang ketiga ada kreativitas, yang keempat ada fleksibilitas. 1. Produktivitas. Manusia tidak memiliki batasan kalimat. Manusia mampu memahami dan menyusun kalimat karena manusia bisa memahami dan menyusun kalimat yang baru saja mereka lihat karena mereka telah memahaminya. Yang kedua, ada komposisionalitas. Manusia bisa memahami suatu kalimat bukan karena mereka telah membaca atau mendengarnya, melainkan mereka mampu memaknai tiap dasar kata yang ada di dalamnya. Yang ketiga, ada kreativitas. Manusia mampu menentukan kalimat yang diucapkannya sesuai dengan konteks. Karena manusia itu memiliki rasa, mampu menggunakan kreativitasnya di suatu kondisi. Misalkan kata meninggal bisa berubah menjadi mati, mampus, atau bahkan bisa menjadi isget atau qaid. Yang keempat, ada fleksibilitas. Istilah atau perumpamaan yang digunakan oleh manusia itu berkembang seiring berjalannya zaman. Contoh, ada kata kekinian yang dulu sering orang gunakan, sekarang berubah menjadi kata aktual. Kemudian ada ciri-ciri bahasa. 1. Bahasa itu bermakna. Bahasa itu bermakna apabila bahasa itu melambangkan suatu makna. Misalkan lambang pengisinya. Lambang pengisinya itu mengacu pada binatang buas yang menjadi raja hutan. Yang kedua, ada bahasa bersifat arbiter. Apa itu? Arbiter adalah tidak ada hubungan pasti di antara lambang bunyi dan maknanya. Contoh, makna misalkan hewan singa makna raja singa mengacu pada binatang buas singa, tetapi dalam bahasa Inggris bisa menyebutnya dengan lion. Yang ketiga, ada bahasa itu konvensional atau konvensional dan universal. Sekelompok manusia harus mematuhi kesepakatan bahwa suatu lambang tersebut mewakili suatu makna. Contoh, misalkan masyarakat Indonesia memaknai singa sebagai raja hutan, tetapi di Inggris menyepakati lion sebagai bunyi lambang yang sama. Bahasa juga bersifat universal karena pasti terdiri dari vokal dan konsonan. Kemudian ada bahasa punya variasi. Variasi dapat dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, pendidikan, tempat tinggal, dan profesi. Yang terakhir, ada bahasa menjadi identitas penuturnya. Suatu kelompok sosial akan merasa berbeda apabila mereka memiliki bahasa mereka sendiri. Contoh, misalkan Indonesia memiliki bahasa mereka yang berbeda dengan negara lain, maka Indonesia akan merasa berbeda dengan
rasa gambar di mata benar. Nah, itu adalah ciri-ciri bahasa. Kemudian ada tujuh fungsi bahasa. 1. Instrumental. Instrumental itu bahasa memenuhi kebutuhan dan menyampaikan keinginan. Misalkan, aku lapar, aku ingin makan. Contoh lain misalkan, aku gerah, berarti aku ingin cepat. Yang kedua ada regulatori. Regulatori itu untuk mengontrol perilaku seseorang, misalkan untuk menyuruh atau melarangnya. Contoh, bawa sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang parkir di sini. Kemudian yang ketiga ada interaksional. Berinteraksi dengan hubungan sosial orang lain. Misalnya, apa kabar? Bagaimana suasana hari ini? Gitu. Kemudian ada personal, untuk menyampaikan pendapat atau pemikirannya sendiri. Contoh, saya senang bermain basket, saya senang menari, dan lainnya. Kemudian ada yang kelima ada imajinatif. Imajinatif itu untuk mengekspresikan ide-ide fiksional dan imajinatif di luar nalar. Contohnya seperti menulis puisi, cerpen, membuat artikel, atau yang lainnya. Yang dari imajinasinya. Kemudian yang keenam ada heuristik. Heuristik itu mencari informasi, fakta, serta keterangan yang ingin diketahui seseorang. Misalkan ada kecelakaan, orang itu menanyakan bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi. Ada banjir, sebabnya apa, bagaimana kok bisa banjir, itu. Yang terakhir ada informatif. Informatif itu memberikan informasi, fakta, serta keterangan kepada lawan bicaranya. Contohnya, aku ingin memberitahu sesuatu, gitu. Oke, selesai untuk materi subjek bahasa. Selanjutnya akan membahas materi fonologi. Oke, pembahasan yang kedua ada materi fonologi part 1. Akar kata fonologi itu dari fon dan logos. Fon berarti bunyi dan logos berarti ilmu. Secara sederhana, fonologi berarti cabang ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Bunyi bahasa diartikan sebagai bunyi yang dihasilkan oleh alat manusia dan diterima oleh telinga manusia dan memenuhi hakikat bahasa. Ada cabang fonologi. Yang pertama ada fonetik dan fonemik. Fonetik itu bunyi tanpa mempertimbangkan makna, sedangkan fonemik bunyi yang mempertimbangkan makna. Berdasarkan proses terjadinya fonetik dibagi menjadi 3. 1 ada fonetik artikulatoris, fonetik akustis, fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris yaitu bagaimana mempelajari mekanisme alat pusat manusia yang dapat menghasilkan bunyi bahasa. Sedangkan akustis, fonetik akustis mempelajari bahasa berupa getaran udara yang mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi. Yang terakhir fonetik auditoris yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga dapat menerima bunyi dari hasil udara yang bergetar tadi. Kemudian ada klasifikasi bunyi bahasa Indonesia. Ada vokal, konsonan, dan diftong. Yang terakhir itu diftong. Vokal bunyi bahasa yang dihasilkan dan membiarkan bunyi keluar tanpa ada hambatan. Yang kedua ada konsonan. Konsonan itu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara keluar menggunakan artikulator tertentu. Sedangkan yang terakhir ada diftong. Diftong itu menggunakan 2 huruf vokal. Vokal berdasarkan tinggi rendahnya, ada vokal tinggi, vokal madya pertama, vokal madya kedua.
Vokal tinggi berbentuk vokal tinggi posisi lidah berada di atas vokal I dan U. Vokal I dan U. Sedang vokal media pertama posisi lidah berada di tengah mulut. Vokal E, O, dan O. Vokal media yang kedua posisi lidah berada di bawah, yaitu vokal A. Kemudian vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Ada vokal depan, berarti posisi lidah berada di bagian depan, yaitu vokal I dan E. Kemudian ada vokal tengah, posisi lidah berada di bagian tengah, vokal A dan vokal O. Kemudian ada vokal belakang, yang posisi lidahnya berada di bagian belakang, yaitu vokal A, vokal U dan O. Kemudian ada vokal berdasarkan posisi bibir. Vokal bulat, posisi bibirnya berbentuk bulat, yaitu vokal U dan O. Kemudian vokal tak bulat, bentuk bibirnya tidak bulat tetapi melebar, seperti huruf I, E, dan O. Nah, yang terakhir vokal netral, tidak bulat dan tidak melebar, yaitu vokal A. Kemudian ada vokal berdasarkan strukturnya. Vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, vokal terbuka. Vokal semi tertutup, vokal yang dibentuk dengan lidah terangkat setinggi mungkin mendekati langit lidah, langit mulut. Vokal I dan U. Kemudian ada vokal semi tertutup. Posisi lidahnya 2/3 menutup mulut, vokal I dan O. Vokal semi terbuka, vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat ketinggian 1/3 mulut, vokal E. Kemudian ada vokal terbuka. Vokal yang dibentuk dengan posisi lidah terendah mungkin, yaitu vokal A. Itu untuk vokalnya. Kemudian ada diftong. Diftong itu seperti vokal. Diftong sangat dipengaruhi oleh posisi lidah ya. Kemudian ada diftong naik, diftong turun, diftong memusat. Kemudian ada udah ya. Ada diftong naik, turun, dan memusat. 3. Penjelasannya nanti akan dibahas di samping ya. Kemudian ada konsonan berdasarkan strukturnya, dibagi menjadi 8. Ada bilabial, labiodental, apicodental, apicoalveolar, palatar, dorsovelar, ada glotal, dan terakhir larinal. Untuk pembahasannya akan dibahas di samping saya. Kemudian ada konsonan posisi penting, ada konsonan posisi pita suara, dibagi menjadi 2, konsonan tak bersuara dan konsonan bersuara. Kemudian yang terakhir ada konsonan berdasarkan keluarnya udara, dibagi menjadi 2 pula, ada konsonan nasal dan konsonan oral. Selanjutnya akan membahas materi fonologi part 2. Fonologi part 2. Fonem merupakan kesatuan bahasa terkecil yang tidak mengandung makna tetapi dapat membedakan makna. Fonem memainkan peran pentingnya ketika sudah berada pada tataran kata. Fonem mengkaji bunyi bahasa yang membedakan makna. Untuk menentukan sebuah bunyi itu tergolong fonem atau bukan, maka carilah pada sebuah kata yang mengundang bunyi tersebut. Jika berbeda makna, maka termasuk dalam kategori fonem. Contoh, rupa dan lupa. Dua kata tersebut berbeda makna karena adanya perbedaan bunyi R dan L. Beberapa fonem mempunyai fungsional tinggi dan rendah. Semakin banyak pasangan kata yang mirip, maka akan semakin tinggi beban fungsionalnya. Namun, identitas R dan L pada kata tersebut
hanya berlaku dalam bahasa Indonesia. Setiap bahasa mempunyai fonemnya masing-masing. Contoh lain ada satu, kata, hati. Ada juga syarat, syarat, dan syarat. Kemudian ada alofon. Alofon itu realisasi fonem pada pelaksanaan bunyinya banyak mengalami perubahan. Misal fonem B pada kata baru diucapkan sebagai B, tapi dalam kata satu diucapkan sebagai P. Padahal tulisan satu itu SABTU, tetapi ketika dibaca itu menggunakan huruf P. Kemudian fonem lain juga memiliki alofonnya masing-masing, seperti fonem U pada kata buku diucapkan buku, tetapi dalam kata subur diucapkan sebagai U, subur, dan buku. Berbeda ya. Kemudian ada contoh bunyi dalam bahasa Indonesia. Bunyi A pada anak dan kata anak apa? Bunyi ini, itu. Kemudian ada bunyi selanjutnya. Kemudian ada bunyi selanjutnya yaitu bunyi I, bunyi U, bunyi O, bunyi E, bunyi O, bunyi O, bunyi O, tokoh, balok, bunyi tanda-tanya, rakyat, bapak. Kemudian akan dibahas mengenai morfologi bagian 1. Konsep dasar morfologi. Morfologi merupakan tatanan ilmu yang mengkaji seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata dan arti kata. Morfologi menempati urutan kedua setelah fonologi dalam tatanan linguistik. Objek kajian morfologi. Satuan morfologi ada 2, morfem dan kata. Proses morfologi melibatkan komponen bentuk kata dasar, alat pembentuk, dan makna gramatikal. Kemudian ada konsep dasar morfem. Morfem merupakan bentuk bahasa terkecil yang mengandung arti dan tidak dapat dibagi menjadi bagian yang terkecil lagi. Contohnya pada kata lidah. Lidah berasal dari kata li dan dah. Jika dibagi lagi, maka tidak dapat disebut morfem karena li dan dah itu tidak memiliki makna. Kemudian ada jenis morfem yang ada pada bahasa Indonesia. 1. Berdasarkan kebebasannya ada morfem bebas dan morfem bebas. Nanti semuanya akan diberikan di bawah. Kemudian ada morfem keunikan. Ada kelas kata dalam bahasa Indonesia versi tradisional. 1. Nominal, verba, dan adjektif. Kemudian yang kedua ada numeralia, konjungsi, artikula, adverbia, preposisi. Kemudian ada pronomina, ada interjeksi. Selanjutnya ada kelas kata menurut alif dan hana. Kata benda atau substantiva, kemudian
penjelasannya mungkin nanti saya akan di penjelasan ada di samping saya. Oke, kita akan melanjutkan ke materi formologi bagian 2. Oke, saya akan membahas morfologi bagian 2. Adanya proses morfologi terjadi karena 1. Penginduhan, pengulangan, pemajemukan, dan pemendekan. Proses morfologis penginduhan yaitu cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Kemudian ada prefix awalan ber. Morfem berawalan ber dirangkai saja di depan sebuah kata yang tidak mengalami perubahan apapun, kecuali bila fonem awal dimulai dengan fonem R, maka ber akan mengambil bentuk lain. Contoh, misalkan bergasi dengan beragam. Ber ditambah gasi akan menjadi bergasi. Ber ditambah ragam akan menjadi beragam. R-nya 1. Kemudian terjadi juga pada kata bekerja. Fonem R berubah menjadi L pada kata belajar. Kemudian yang selanjutnya mengandung arti mempunyai etimologi. Contoh, bernama, berkaki, bermata. Kemudian ada prefix awalan mo. Ada dua. Intransitif dan transitif. Intransitif mengerjakan suatu perbuatan atau gerakan, menghasilkan atau membuat suatu hal. Kemudian sedangkan transitif itu melakukan suatu perbuatan. Pada intransitif contohnya menyanyi, melompat, menyalak, merintik. Sedangkan contoh pada transitif itu menangkap, membuang, memarang, menggulai. Kemudian prefix awalan po. Pembentukan kata dari suatu kata baru langsung dengan prefix po, biasanya langsung dari kata benda atau kata sifat. Misalnya pedagang, pemarah, perusak. Mungkin juga bisa dari kata yang lain. Prefix awalan per. Fungsi per di sini adalah membentuk kata kerja. Maka dapat digabungkan lagi dengan prefix mo dengan ketentuan fonem P dalam prefix per tidak boleh diluluhkan. Misalkan kata memperbesar, bukan mempertinggi atau memerbesar. Kemudian prefix awalan ke fungsinya membentuk kata bilangan tingkat, yaitu tempat keberapa suatu barang atau hal berada. Prefix awalan ter, contohnya terlanjur, mempunyai beberapa alamat antara tertentu. Prefix awalan ter menyatakan perspektif atau perbuatan yang telah selesai dikerjakan. Contoh, terikat, terjunus, terangkat. Kemudian ada prefix awalan so, contoh seorang, sebuah. Prefix awalan baru, tak, ada tak, purba, swa, di, tri, catur, angka, dan yang lainnya. Kemudian ada sufiks akhiran. Sufiks itu akhiran dengan satu akhiran an. Contoh, pangkalan, pegangan. Pegangan dari kata pegang ditambah an menjadi pegangan. Kemudian yang lainnya ada kata timbangan, dari kata timbang ditambah an. Akhiran i dengan contoh menganyai, mengelilingi bumi. Akhiran kan tidak mengalami perubahan bentuk.
Contohnya menerbangkan, melemparkan, menyakitkan, menyaksikan, dan yang lainnya. Sufiks akhirannya harus dipertegas bahwa ada macamnya. Ini pertama, kata ganti orang ketiga, tunggal, baik dalam fungsinya sebagai pelaku atau pemilik, maka tidak perlu sebagai sufiks. Jenis kedua berstatus sebagai akhiran. Contohnya, baik buruknya, merajalelanya. Kemudian ada akhiran man, wan, wati. Seniman, karyawati, wartawati, budayawan. Yang itu berasal dari kata benda. Bukan kata benda. Intinya sebuah kata yang ditambahi dengan akhiran man, wan, dan wati. Akhiran sufiks asing, misalnya isma, is, seperti ateisme, kapitalisme, kemudian ada animisme, dan konsumtif, agamis, dan yang lainnya. Kemudian ada sisipan o, dan an. Inti adalah semacam morfem yang terikat tetapi disisipkan di sebuah kata antara konsonan pertama dan vokal pertama. Contohnya, telunjuk, gerigi, gemetar. Gemetar itu berasal dari kata getar, kemudian ditambahin dengan kata apa ya tadi? Gemetar. Dari kata ya, gemetar. Kemudian akan dibahas morfologi part 3. Oke, morfologi bagian 3. Proses morfologi pengulangan merupakan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem ataupun tidak. Hasil pengulangan tersebut dengan kata ulang dan hasil yang diulang merupakan kata besar. Misalkan contoh, rumah, jalan. Nah, apabila ada kata yang dipisah menjadi bentuk dasar, tetapi bentuk dasar tersebut tidak memiliki makna. Misalkan mandir, itu kan tidak ada maknanya. Pengulangan itu berfungsi untuk mengubah makna. Ciri-ciri menentukan bentuk dasar kata ulang. Kelas kata bentuk dasar ulang sama dengan kelas kata ulangnya. Misal, bentuk dasarnya kata benda. Contoh, orang menjadi orang-orang. Kemudian golongan kata ulang berdasarkan bentuk dasarnya. Ada kata ulang utuh, kata ulang sebagian, kata ulang perimbuhan, kata ulang berupa fonem. Saya akan menjelaskan dengan contohnya di samping saya, di sisi kanan dan kiri saya. Kemudian makna yang dihasilkan kata ulang. Bermakna banyak, bermakna kualitas, bermakna menyerupai bentuk-bentuk dasarnya, bermakna perbuatan berulang-ulang, bermakna perbuatan yang saling mengenai antara dua belah pihak. Kemudian proses morfologi pemajemukan. Istilah pemajemukan dikenal juga dengan komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar. Artinya biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Contoh, kata merah yang pada kenyataannya memiliki banyak variasi konsep yang tidak bisa terwakili oleh kata merah saja. Contoh, merah darah, merah jagung, merah delima, atau mungkin bisa merah kata, merah hati, dan yang lainnya. Tujuan utama komposisi yaitu untuk menampung atau mewadahi konsep-konsep dasar. Pemajemukan. Menurut Alif Syahsana, pemajemukan digunakan untuk mengacu pada konsep gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna baru. Contoh, kumis kucing, yang artinya itu sejenis tanaman adalah kata majemuk. Tetapi
Jika bermakna kumis dari seekor kucing, maka bukan kata majemuk. Menurut Hooker, istilah kelompok kata, benar. Menurut Hooker itu menggunakan istilah kelompok kata yang menggolongkan menjadi kelompok kata longgar dan kelompok kata erat. Kelompok longgar hubungan unsur-unsurnya bersifat tidak mengikat, sedangkan yang erat itu kelompok unsur-unsurnya bersifat tidak erat dan tidak dapat dipisahkan. Ada 5 komposisi berdasarkan usaha menampung konsep. Yang satu komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat sehingga membentuk komposisi yang koordinatif. Kedua, ada komposisi yang menampung konsep-konsep yang tidak sederajat sehingga menghasilkan komposisi yang subordinatif. Yang ketiga ada komposisi yang menghasilkan istilah yang digunakan dalam bidang ilmu atau kegiatan tertentu. Yang keempat ada komposisi pembentukan idiom, yakni dengan dasar yang menghasilkan makna idiomatik atau tidak bisa diprediksi secara Yang kelima ada komposisi yang menghasilkan nama, yaitu mengacu pada sebuah maujud dalam dunia nyata. Untuk pengertian dan contohnya akan saya jelaskan di samping kiri saya. Pemajemukan. Pada tahap pertama, komposisi baru berupa penggabungan dua dasar seperti kereta dan api menjadi komposisi kereta api. Kemudian khusus kata majemuk yang bermakna idiomatis dapat dibedakan dari kata dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ciri-cirinya memiliki makna baru yang berbeda dari unsur pembentuknya. Yang kedua, ada tidak bisa disisipi. Yang ketiga, tidak bisa dibalik. Yang keempat, tidak bisa diperluas sebagian. Nah, kemudian yang terakhir ada proses morfologi pemendekan. Pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan akronim. Contoh, rudal itu peluru kendali, Monas monumen nasional, Pujasera pusat jajanan serta ada. Aturan membuat akronim: mengambil fonem pertama setiap kata, mengambil suku kata pertama dari setiap kata. Yang ketiga, mengambil suku kata pertama ditambah huruf pertama suku kata kedua dari setiap kata. Yang keempat, mengambil suku kata dominan yang mewakili konsep. Yang kelima, ada mengambil suku kata tertentu disertai modifikasi. Yang keenam, mengambil unsur kata yang mewakili konsep. Oke, selesai untuk materi morfologi. Selanjutnya akan membahas materi tentang sintaksis. Oke, pembahasan kita yang terakhir adalah membahas materi tentang sintaksis. Bagian saya di sini akan membahas bagian pertama dulu. Sintaksis bagian pertama. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani, sun dan tapein, yang berarti mengatur bersama-sama. Sintaksis merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas struktur internal kalimat, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata dipandang dari sudut pandang sintaksis. Kata merupakan struktur internal sintaksis, walaupun konsep pembentukannya merupakan bagian dari cabang morfologi. Nah, sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, kemudian yang terakhir perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dalam satuan sintaksis. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis dibagi menjadi dua, kata penuh dan kata tugas. Nanti saya jelaskan di samping kanan kiri saya. Oke, yang selanjutnya ada kata sebagai pengisi satuan sintaksis. Ini
untuk pengertian selanjutnya ya, untuk pembahasan selanjutnya. Yang kedua ada fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis dibagi menjadi 5: subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, atau yang biasa disebut dengan SPOK. Kalau di sini SPOPK ya. Sorry guys. Fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis. Subjek adalah bagian yang diterangkan predikat atau merupakan bagian klausa yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara. Dapat dicari dengan pertanyaan apa atau siapa yang tersebut dalam predikat. Biasanya berupa frasa nomina atau frasa pengganti nomina. Kemudian ada predikat adalah bagian dari kalimat yang menerangkan subjek. Subjek dan predikat. Itu subjek dan predikat ya. Kemudian objek dan pelengkap. Objek adalah bagian dari verbal predikat. Oke, kembali lagi. Pengertian objek dan pelengkap. Objek itu bagian dari verba yang menjadi predikat dalam sebuah klausa. Sedangkan pelengkap itu bagian predikat verbal yang menjadi predikat tersebut menjadi lengkap. Kemudian ada keterangan. Keterangan itu bisa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan kualitas, keterangan sebab, dan yang lainnya. Jenis keterangan. Jenis keterangan itu merupakan jenis atau kelas kata yang menjadi pengisi fungsi sintaksis. Berkenaan dengan kelas kata seperti yang telah kita pelajari di materi morfologi. Kemudian ada kategori sintaksis. Pada dasarnya ialah makna yang terkandung pada setiap pengisi. Fungsi sintaksis dalam hubungan dengan fungsi lainnya atau hubungan pengisi fungsi sintaksis yang satu dengan yang lainnya. Peran sintaksis, peran yang memiliki predikat, peran yang dimiliki oleh subjek dan objek, peran yang dimiliki oleh keterangan. Nah, untuk peran yang dimiliki oleh objek itu tindakan, pekerjaan, proses, kejadian, keadaan. Sedangkan peran yang dimiliki oleh subjek dan objek ada pelaku, sasaran, hasil, pengguna, sumber, dan yang lainnya. Nah, untuk peran yang dimiliki oleh keterangan itu ada asal, ada tempat, ada alat, dan yang sebagainya. Kemudian sintaksis bagian 2. Sintaksis bagian 2 membahas tentang frasa dan klausa. Frasa itu konstruksi atau satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih, yang tidak berciri klausa dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Tidak berciri klausa berarti bahwa konstruksi frasa tidak memiliki unsur predikat. Unsur pembentuknya adalah morfem bebas dan morfem terikat. Dalam tingkatan kata bahasa, frasa berada di bawah tingkatan klausa dan di atas tingkatan kata. Contoh frasa, baju baru itu bisa berfungsi sebagai subjek dan objek. Kemudian frasa dapat diperluas dengan diberi komponen tambahan sesuai dengan konsep atau pengertian yang akan ditampilkan. Misalkan baju baru itu menjadi baju baru yang indah itu. Klasifikasi frasa. Klasifikasi frasa ada dua. Pertama, berdasarkan unsur pembentuknya, ada frasa yang unsur pembentukannya berupa kata, berupa frasa, dan berupa kata dan frasa. Yang kedua, berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Ada frasa nominal, frasa verbal, objek adjektiva, preposisi, konjungsi, dan numeralia. Frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Ada frasa unsur pembentuk yang berupa kata, dan
berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pembentuknya. Untuk salah. Bahasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Ada kata nominal, contohnya jalan ini, mereka itu. Untuk contoh yang bahasa berdasarkan unsur pembentuknya ada rumah itu, gedung sekolah, dan yang lainnya. Kemudian ada klausa. Contoh klausa, Andi akan berangkat ke Surabaya. Masih berupa klausa karena belum diakhiri dengan intonasi final. Akan menjadi kalimat jika diberi tanda baca seperti Andi akan berangkat ke Surabaya diikuti tanda titik. Kemudian klasifikasi klausa berdasarkan strukturnya, berdasarkan unsur indikasi, berdasarkan unsur predikatnya, letak subjek dan predikatnya, dan kemudian yang terakhir ada kepasifan predikatnya. Saya akan membahas pada sampingan diri saya. Nanti akan dibahas oleh teman-teman saya. Kemudian ada sintaksis bagian 3. Sintaksis bagian 3 membahas tentang kalimat dan yang lainnya. Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Itu menurut KPI. Ciri-ciri kalimat: 1. Dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. 2. Mengandung pikiran yang utuh. Yang ketiga, mengandung urutan yang logis. Yang keempat, mengandung satuan makna, ide, dan pesan yang jelas. Jenis kalimat: 1. Berdasarkan fungsinya. Ada berita, tanya, perintah, dan seru. 4. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Ada tunggal dan majemuk. Jenis kalimat: 1. Majemuk setara. Yang kedua ada majemuk bertingkat. Yang ketiga ada majemuk campuran. Kemudian kalimat efektif. Pengertiannya, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca. Seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca. Kalimat efektif: 1. Kesepadanan. Adanya kesepadanan atau keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang digunakan. Kemudian 2. Kalimat efektif yang kedua keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Kalau bentuk pertama adalah nomina, maka seterusnya juga menggunakan nomina. Kemudian ada ketegasan. Ketegasan adalah perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat untuk memberikan ketegasan atau penekanan pada kalimat tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kehematan. Hemat menggunakan kata, dan atau bentuk lain yang tidak perlu. Kriteria yang perlu diperhatikan: menghilangkan pengulangan subjek, kemudian atau menghindarkan kata yang superordinat dalam hiponimi kata. Yang terakhir ada kecermatan. Kecermatan yaitu bahwa kalimat tidak menimbulkan pastian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Oh, ternyata ada